سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ruwahya baina ummatina wa jadina wa jaddadina sana alimina sana ilam sa'adal kitab sa'udillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa meneruskan istiqomah untuk ngaji. Semoga semua kebaikan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun an-nahyi an sabbil amwati. Babun nahyi, bab larangan an sabbil amwati, mencaci maki orang mati. Dilarang mencaci maki orang mati. Mencaci maki ini yang mengolok-olok, atau di Surabaya malah dipisui, ya, dimisui orang yang sudah mati. Ya, itu kita melihat ya bab ini bagaimana sebenarnya. Rawaina fi Sahih Bukhari, kami dapatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Nyai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwata, kamu jangan memaki atau mencaci maki orang yang sudah mati. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu qad afdau ila ma qaddamu, ya, mereka itu telah sampai ya, pada balasan apa yang sudah dikerjakannya, apa yang sudah dilakukannya. Jadi mereka membawa amalnya sesuai dengan yang sudah diperbuat, dan akan memperoleh balasannya sesuai dengan ya, apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Wa rawaina fi Abi Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaif, dhafahu Tirmidzi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum, uzkuru sebut-sebutlah, ya, suruh nyebutkan, menyampaikan, ya, disebut-sebut apa mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan
orang yang mati di antara kamu, orang yang mati di antara kamu. Jadi disuruh menyebutkan kebaikan-kebaikannya orang yang mati. Wa kufu'an masawiihim. Ya. Wa kufu tahan diri, dalam arti tidak boleh an masawiihim untuk membeberkan kejelekan-kejelekannya. Kita disuruh menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja, kejelekannya jangan diungkapkan, jangan disebutkan. Qultu al-musannif, pengarang kitab, mengatakan qaulal ulama'u, para ulama ya, bersepakat yahrumu ya, sabbul mayyitil muslimin, haram yahrum sabbul mayyit al muslim, memaki-maki mayit yang Islam. Jadi mayitnya orang Islam itu tidak boleh dicaci maki. Alladzi laisa mu'allinan ya, bifasikihi, orang mati yang Islam yang tidak jelas kefasikannya. Jadi orang Islam yang baik, maksudnya begitu, dia tidak jelas dalam hidupnya itu sering berbuat dosa, tidak jelas, kita tidak ngerti ya. Orang itu orang fasik. Kalau tidak jelas, maka di sini ya, para ulama mengatakan, berpendapat haram untuk memaki-maki ya, mayit orang Islam. Wa ammal kafiru wal linu bi fasqihi ya. Adapun orang kafir ya, yang jelas kefasikannya minal muslimina, dan orang yang jelas kefasikannya minal muslimina, dari orang-orang Islam. Bagaimana sekarang kalau yang mati itu orang kafir atau orang Islam yang jelas kefasikannya, jelas dia selalu berbuat kemaksiatan, selalu durhaka kepada Allah ya. Fafihi khilaful salaf, maka hal ini ya, dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya, bagi ulama terdahulu. Waja'at fihi nususun mutaqabilat wa khasun annahu sabata fi nahyi an sabbil amwat ma dzakana fi hadzal bab. Jadi ada yang berpendapat ya, dengan nas-nasnya, dasar-dasarnya ya, bahwa mereka menetapkan dilarang ya, finnahi ansabil amwat ya, untuk memaki-maki, mencaci maki orang yang mati sebagaimana yang disebutkan dalam bab ini. Wajah fi tarhis fi sabil asrari asya'an katsira. Tapi ada juga nas-nas yang meringankannya ya, dalam mencaci maki ya, orang yang berbuat kejelekan ya, yang sudah jelas berbuat jelek. Minha diantaranya ma qasallahu alaina fi kitabil aziz ya, apa yang sudah diceritakan oleh Allah kepada kita, kepada kami, alaina, pada kita, fi kitabil aziz, dalam Al-Quran,
kan ada para rasul yang umatnya ya, itu durhaka, diceritakan di Al-Quran. Ya. Ya, apakah umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, dan yang lain-lain, itu kan disebutkan, diceritakan di dalam Al-Quran. Wa amarona bi'atahi wa isya'i qira'atahu. Ya, dan bahkan kita disuruh untuk membacanya Al-Quran itu ya, dan mensyiarkan ya, bacaannya. Di jamaah ya diperbolehkan ya, sebagaimana ada cerita di dalam Al-Quran yang menceritakan Allah sendiri, dan kita disuruh untuk membacanya. Begitu pula minha ya, ahadisun katsiratun fi shahih ya, ada juga hadis-hadis yang banyak yang hadis sahih, kal hadisil ladzi dzakara fihi sallallahu alaihi wasallam ya, Amr bin Luhay, bagaimana hadis yang sudah disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu menyampaikan tentang Amr bin Luhay ya, tentang Amr bin Luhay. Wa qasahu Abi Rughal, dan kisahnya Abi Rughal alladzi kana yasriqul hajjah bimah janihi, yang dia mencuri ya, dengan tongkatnya pada musim haji. Wa qasahu Ibnu Jud'an, dan cerita Ibnu Jud'an wa ghairim, dan lainnya. Dalam satu kisah Abu Rughal itu ya, adalah orang yang di wilayah mana ini, Taif. Dia itu ya, termasuk pemuda dari Bani Sakif yang berada di kota Taif. Kota Taif itu masih bagian dari Arab Saudi ya. Jadi ya, pada waktu Raja Abroha itu menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Abroha itu adalah seorang raja ya, yang berada di kota Najasyi, Yaman. Ya, Abroha itu ingin menyaingi Ka'bah. Di Najasyi ya, itu dibangun gereja yang megah ya, gereja yang tinggi megah ya, namanya Al-Qulais ya, jadi bangunan yang tinggi ya, untuk mengaruhi orang supaya pada musim haji tidak ke Mekah ya, gak ke Ka'bah, tetapi ya ke Najasyi ya, ke Yaman. Setelah bangun gereja yang megah ya, inginnya semacam itu, akhirnya Abroha mengerahkan pasukannya dengan pasukan yang kita kenal, pasukan yang berkendaraan gajah, pasukan gajah ya, itu ingin menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah ya. Dari Yaman masuk ke kota Taif
ya, ditawarkan oleh Abroha kepada semua penduduk Taif ya, untuk menunjukkan arah ke kota Mekah. Jadi, ya, semua orang-orang yang di Taif itu tidak ada yang mau, kecuali ya, Abu Righal. Ya. Abu Righal ini sebagai pemuda yang dia kemudian memberanikan diri ya, mau untuk menjadi guide, penunjuk ya, menuju kota Mekah. Jadi guide-nya Abroha. Tapi Allah yang Maha Kuasa ya, tidak diridhoi. Jadi akhirnya Abu Righal itu masih di kota Taif ya, di wilayah Mughammis ya, daerah Taif ia mati. Jadi masih belum keluar dari kota Taif ya, di wilayah Mughammis ya, Abu Righal ini mati ya, dan dikuburkan di situ ya, di daerah Mughammis itu. Nah, jamaah, karena Abu Righal ini pengkhianat ya, penduduk kota Taif ya, setiap orang yang lewat di kuburannya itu melempari ya, lempari dengan batu ya, dengan sandal atau apa yang ada ya sekitar, dilempari ya, dengan kemarahannya, dengan dendamnya. Ini adalah pengkhianat bangsa kalau gitu nih. Jadi pengkhianat bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh ya mencaci maki, memaki-maki ya orang yang dalam hidupnya sebagai pengkhianat ya, yang jelas-jelas ya dia adalah fasik ya, sering berbuat kemaksiatan, itu boleh. Nah, hadirin, di samping itu ada pendapat yang lain ya, Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa Abu Righal itu adalah salah satu umatnya Nabi Soleh, termasuk kaum Samud ya, tapi dia durhaka kepada Nabi Soleh, nggak taat, nggak patuh ya, termasuk kelompok ya kaum Samud yang tidak patuh. Tapi karena dia berada di tanah haram ya, maka Abu Righal itu ketika Allah menurunkan ya bala ya, azab, nah, Abu Righal itu selamat karena berada di kota haram ya, di wilayah haram ya. Nah, tapi ketika dia keluar dari kota haram ya, kemudian oleh Allah dijatuhi batu yang besar sehingga hancur ya, ya mati ya. Ini pendapatnya Ibnu Katsir ya. Jadi karena dia pengkhianat ya kepada Nabi Soleh, tidak patuh ya, maka juga diazab oleh Allah. Jadi keluar dari kota haram ya, dia dijatuhi batu yang besar, akhirnya juga mati, hancur.
Jamaah rahimakumullah, berikutnya disebutkan di tadi ya, dzakara fi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Luhai, yaitu Amr bin Luhai. Siapa Amr bin Luhai itu dalam kisahnya? Amr bin Luhai itu orang yang merubah ya, agama Ibrahim yang ada di Mekah ya, dirubah untuk bangsa Arab di kota Mekah itu menjadi musyrik ya, menjadi musyrik. Amr bin Luhai itu adalah berasal juga dari Yaman ya. Ketika musim haji, karena dia itu orang kaya ya, kemudian menyembelih 10.000 unta, dibagi-bagikan ke jamaah yang berhaji, memberi juga sebut dalam kisah memberi 10.000 pakaian kepada orang-orang yang berada di Mekah ya, di sekitar Ka'bah ketika haji, sehingga dia terkenal dermawan ya. Nah, karena dermawan ya, apa saja yang diinginkan oleh penduduk kota Mekah itu ya, diiyakan, diberi ya. Maka penduduk Mekah apa saja yang ya, diinginkan oleh Amr bin Luhai itu dilakukan ya, dilakukan. Nah, suatu ketika Amr bin Luhai itu ya, pergi ke Syria ya, ke Syam. Nah, di sana ada kaum Amalek yang menyembah berhala. Nah, di kota Syam ya, di Syria itu ada kaum Amalek namanya yang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai itu bertanya kepada kaum Amalek, mengapa kamu nyembah berhala-berhala itu? Ya, dijawab oleh kaum Amalek, bahwa saya menyembah ini, saya minta hujan, kemudian diberi hujan. Saya nyembah berhala ini, saya minta ini diberi, ya, dituruti, jadi dikabulkan. Sehingga Amr bin Luhai itu meminta salah satu dari berhala itu, di salah satu berhala diminta, kemudian dibawa ke Mekah, diletakkan di sekitar Ka'bah, diberi nama Hubal ya. Jadi kemudian ketika datang di Mekah ya, dengan membawa berhala Hubal itu diletakkan di sekitar Ka'bah, orang-orang penduduk Mekah disuruh menyembah, diberitahu kalau kamu menyembah ini, apa yang kamu inginkan itu dikabulkan ya. Jadi akhirnya penduduk Mekah itu percaya, yang semula beragama ya, agama Ibrahim, mengesahkan Allah ya, itu akhirnya apa? Berubah menyembah berhala, menyembah Hubal. Terus
pada musim haji itu juga dalam satu riwayat ya, ada orang dari Sakif yang berdiri di atas sebongkah batu besar di sekitar Ka'bah itu, yang setiap orang haji ya, dia itu membuat roti dibagi-bagikan ya, di atas batu yang besar tadi itu ya, dia membuat roti kemudian dibagi-bagikan ke jamaah haji, orang yang berhaji. Nah, ketika orang itu mati, katanya Amr bin Luhai ngomong ke penduduk Mekah bahwa orang ini tidak mati ya, dia masuk ke dalam batu. Jadi dia masuk ke dalam batu itu, berada di dalam batu ya, agar supaya kamu hidupmu tidak kelaparan ya, maka sembahlah batu ini, diberi nama Lata ya. Jadi akhirnya menyembah Lata, menyembah Hubal ya. Jadi Amr bin Luhai itu orang yang memusyrikkan penduduk Mekah ya. Jadi jelas kalau dia itu ya bukan orang baik. Jadi jamaah ya, kalau yang semacam begini ya, orang-orang yang jelas jelek boleh disebut-sebutkan kejelekannya, boleh dimaki-maki ya, karena kejelekannya ya. Aminha, dan juga sebagian ada ya dasar atau nas al hadis sahih, hadis sahih alladzi qaddamnahu ya, lamma marat janazatun fa asnau alaiha syarran falam yungkaru alaihi nasallallahu bal qala wajabat. Jadi kemarin itu kan ada keterangan, ada hadis yang menyebutkan ketika ada jenazah lewat dan ternyata jenazah itu hidupnya ya, selalu berbuat keburukan ya, kejelekan, maka orang-orang yang ya penduduk Madinah pada saat itu ya, para sahabat yang tahu kalau itu orang jelek ya, maka disebut-sebut kejelekannya dan dimaki-maki, sehingga Rasulullah bersabda wajabat ya, wajib ya, kemarin kan gitu. Jadi ada yang pertama itu orangnya selalu berbuat kebaikan ya, disebut-sebut kebaikannya wajabat. Tapi ada mayit yang lain, jenazah yang lain, orang itu selalu berbuat kemaksiatan, disebut-sebut kemaksiatannya oleh ya, sahabat-sahabat yang tahu ada jenazah lewat itu, kejelekannya disebutkan. Maka Rasulullah juga menjawab wajabat. Ketika ditanya kok wajabat, katanya Umar tanya, semuanya kok wajabat, kata Nabi, yang baik itu adalah wajib masuk surga ya, yang disebut-sebut jelekannya itu wajib ya dimasukkan ke neraka. Wahtalafa ulama fil jam'i baina hadinas hadin nusus ala aqwalin ashahuha wa adharuha an amwatul kufar yajuzu zikru masawihim. Di berbeda pendapat para ulama ya dalam nas, di antara nas-nas, bahwa kalau itu memang amwatal kufari, kalau itu orang yang mati orang kafir ya, bahwasanya
Ya, kalau yang mati itu orang kafir, maka ya juzu dzikru masaihim. Boleh menyebut-nyebutkan kejelekan-kejelekannya. Wa amma amwatul muslimin al mu'allinina bi faskin aw bid'atin aw nahwiha fa yajuz dzikruhum bidzalik. Adapun untuk orang yang mati atau amwat, mayit-mayit, ya, orang yang mati dari orang-orang Islam yang jelas-jelas al mu'allinina bi faskin, ya, jelas-jelas fasik, au bid'atin, atau orang yang selalu berbuat melakukan bid'ah, au nahwima, atau ya semisalnya perbuatan yang sama, ya, jeleknya, maka fayajuzu boleh dzikruhum bidzalika, menyebutkan itu. Jadi boleh, ya, disebut-sebut kejelekan mayit itu walaupun dia orang Islam, karena dia jelas fasik, hidupnya selalu berbuat kemaksiatan, ya, nggak pernah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi sebaliknya larangan-larangan Allah yang ditonjolkan dalam kehidupannya. Ya, boleh disebutkan idza kana fihi maslahatun li hajati ilaihi tahdhir min halihim, karena untuk kemaslahatan, ya, supaya orang-orang itu ngerti, ya, dan tidak meniru, ya, di semacam mayit yang jelas-jelas fasik. Jadi jamaah boleh, ya, kita menyebutkan orang-orang yang fasik, ya, dalam hidupnya itu ketika mati kejelekannya disebutkan, ya, kesombongannya disebutkan. Boleh. Tapi yang tidak jelas tadi kefasikannya, ya, itu tidak boleh. Jadi, karena orang itu, ya, sudah membawa apa yang sudah dilakukan, ya, untuk memperoleh balasannya. Jadi nggak usah disebutkan. Jadi kalau kita tidak ngerti, ya, secara nyata, maka kita jangan katut arus, ya. Bener enggaknya kita tidak tahu, ya jangan ikut-ikutan, ya. Tapi kalau kita ngerti bahwa orang itu memang fasik, ya boleh, ya, boleh menyebutkan kefasikannya atau mencaci maki, mengolok-olok, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Bab ma yaqulu zairul kubur, bab apa yang diucapkan ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu malah perintah Rasulullah fazuruha. Ya, memang di awal-awal, ya, dilarang. Nah, Rasulullah ziarah kubur, tapi setelah itu fazuruha. Ketika keimanan orang-orang Islam pada saat itu sudah kuat, boleh, ya, jadi malah diperintah fazuru, disuruh berziarah kubur, ya. Rawaina fi Sahih Muslim, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Nyai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama kana lailatuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahju min akhir lail ilal baqi fayaqulu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika malam hari, ya, Rasulullah itu yakhruju min akhir lail, keluar di akhir malam, ilal baqi, ke makam Baqi, ya. Makam Baqi kan tidak jauh dari rumah Rasulullah yang sekarang jadi makam Rasulullah, yaitu di depan sebelah kiri, ya. Jadi kalau kita depannya makam Rasul sebelah kiri, ya, ke kiri, itu makam Baqi. Fayaqulu, Rasulullah, ya, mengucapkan, ya, Rasulullah, ya,
berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa atakum ma tu'aduna ghadan ajaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma fir li ahli baqi'il gharqad. Beliau salam ya kepada penghuni kubur. Selamat sejahtera alaikum kepada kamu dara kaum mukmin, ya ahli kubur kaum mukmin. Ya, jadi ya, daro itu kan negeri, desa. Ya, maksudnya ahli kubur kaum mukminin, kaum mukmin. Wa atakum, dan telah datang kepada ma tu'aduna, apa yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi mereka sudah memperoleh balasannya ya, sesuai dengan janji-janji Allah ya. Ghadan, besok mu'ajjaluna ya, kamu diundur, mereka diundur. Wa inna insyaallahu, dan sungguh kami insyaallahu, jika Allah menghendaki, bikum kepadamu lahikun, akan menyusul, akan ketemu. Kemudian ditutup oleh Rasulullah, Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li ahli baqi'il gharqad ya, ampunilah bagi ahli baqi' al-gharqad ya, jadi orang-orang yang dimakamkan di makam baqi' al-gharqad ya, didoakan diampuni oleh ya Allah, ampunilah bagi ya, ahli baqi' al-gharqad. Warana Sahih Muslim Aisyah Taidon anha qalat, juga sama ya, dari Nyai Aisyah, kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil kubur, qala quli assalamu ala diyar minal muslimin wa rahmatullahi mustaqdimin minkum wa minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jamaah, Nyai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni fi ziyaratil kubur, bagaimana aku apa yang aku ucapkan ya, wahai Rasulullah ya, ketika aku ziarah kubur. Qala, Rasulullah menjawab, quli, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin ya, selamat sejahtera kepada ahli kubur, ahli diyar, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang yang beragama Islam. Wa yarhamullahu mustaqdimina minkum, semoga Allah merahmati kamu yang mendahului kami ya. Wa minnal mustakhirin, dan kami adalah orang-orang yang akhir ya. Wa inna, dan insyaallah, wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah jika Allah menghendaki, bikum kepadamu lahikun, akan menyusul, akan ketemu ya. Ini salam yang lain, jadi macam-macam salam kubur itu ya. Jadi ketika ziarah kubur salamnya macam-macam, sehingga jangan sampai menyalahkan yang lain ya. Saya teruskan lagi. Wa nafi asani sahih fi sunan Abi Dawud wa Nasai Ibnu Majah an Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja al maqbarah faqala. Jadi ini riwayat yang lain dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW keluar ke makbar, ke kuburan, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi lebih singkat lagi, assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu semua, dara qaumin mu'minin ya, ahli kubur kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Wa inna, sungguhnya kami insyaallah jika Allah menghendaki, bikum kepadamu lahikun, akan ketemu, menyusul ya. Jadi assalamualaikum dara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun, lebih singkat lagi. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas,
Faqala mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kubur bil Madinah, di kuburan di kota Madinah, fa aqbala bajihi, lalu menghadapkan wajahnya ke kuburan itu. Faqala, Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum, ya selamat sejahtera atas kamu ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, yaghfirullahu lana walakum, ya semoga Allah mengampuni kami, walakum dan kamu. Antum salafuna wa nahnul bil asr, kamu semua telah mendahului kami dan kami yang belakangan. Ya. Jadi ada yang assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil asr. Ya. Jadi boleh assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, itu artinya sama. Artinya adalah salam kepada ahli kubur. Orang Sahih Muslim An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam alimuhum idza kharaju ilal maqabir ayyakula qailum assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum as'alullaha lana walakumul afiyah. Di riwayat yang lain dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat ketika keluar ke kuburan supaya mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin, ya, salam sejahtera atas kamu semua wahai ahli kubur dari orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu, wa inna sungguhnya insyaallah, jika Allah menghendaki, sungguhnya kami insyaallah jika Allah menghendaki bikum kepadamu lahikun, akan menyusul, akan ketemu. As'alullaha, aku mintakan, mohonkan kepada Allah, lana untuk kami, walakum dan untuk kamu, al-afiyah, ya, kesehatan, ya, kebaikan. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan wazada ba'da qoulihi lahikun, jadi setelah wa inna insyaallah bikum lahikun itu ditambah antum lana faratun, ya, antum kamu, lana bagi kami, faratun mendahului, wa nahnu dan kami lakum kepadamu tabaun, akan nyusul, akan nututi, ya, artinya sama. Dalam riwayat hadis yang lain, kitab Ibnu Sunni dari ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Baqi'a, ketika datang ke kuburan, ke makam Baqi', faqala Rasulullah lalu mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera kepada kamu wahai ahli kubur kaum mukminin, antum lana faratun, ya kamu telah mendahului kami, wa inna bikum lahikun, sungguhnya kami akan menyusul kamu, Allahumma la tahrimna ajrahum. Nah, sini yang beda di sini, Allahumma la tahrimna ajrahum, doa Rasul mendoakan ahli kubur di Baqi itu, ya Allah jangan engkau haramkan pahala mereka, jangan engkau halangi pahala mereka. Wala tudillana ba'dahum, dan kamu janganlah engkau menyesatkan kami sesudah kematian mereka. Ustahabul zairil iksar min qiraatil Qur'anil dzikr, disunatkan bagi orang-orang yang ziarah kubur al-iksar, untuk memperbanyak min qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa dzikri dan zikir, wa du'ai li ahli tilkal maqbarah, dan doa untuk ahli, ya, kubur itu, wasaidil mautal muslimin, dan semua orang yang mati dan orang-orang Islam. Jadi kalau kita ziarah kubur, apakah ke orang tua kita atau kepada orang dekat kita, di samping mendoakan, ya, ahli kubur kita, juga disunatkan wasairil mauta wal muslimin, ya, mendoakan kepada semua orang-orang yang mati, ahli kubur itu, ya, semuanya, dan orang-orang
Islam. Jadi tidak hanya untuk ahli kubur kita. Iya, baca Quran di situ biasanya baca Yasin. Ya. Terus ada yang tahlilan. Tahlilan itu kan bacaan Quran kan. Ya. Sebagian besar ya, itu kan bacaan Quran, tahlilan. Ya. Jadi monggo. Atau baca Quran yang lain. Ya, sesuai dengan keutamaannya khususnya Yasin ya. Khususnya Yasin. Itu ada keutamaan sendiri bagi ya, orang yang membacakan surat Yasin ketika ziarah kubur, maka dosa-dosa ahli kubur itu diampuni dan dosa yang membaca juga diampuni ya, jadi sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah ya. Kalau waktunya nutut, tapi kalau musim hujan gini ya jangan baca Yasin, kadang-kadang saking asiknya lama terus kehujanan ya. Tapi kalau sudah diniati ya tidak masalah hujan ya. Tapi saya biasanya melihat situasi ya. Ya, jadi kalau kira-kira tidak nutut ya baca Quran Al-Ikhlas, Mau'udzaten ya, terus doa ya cukup ya. Yang penting kita ziarah kubur ya, dalam satu keterangan bahwa ketika kita ziarah kubur kita ucapkan salam, maka ahli kubur kita, semua orang yang ada di situ itu akan melihat sapa sing teko. Ya, kalau yang datang itu ternyata kerabatnya, ya mungkin anaknya, ya itu dia merasa senang, ya karena akan mendapatkan ya didoakan ya, dikiriman doa ya, akan didoakan, merasa senang. Ya, tapi yang tidak ya ternyata bukan, ya istilahnya kalau kita duduk ya bukan, kan agak apa istilahnya gelo ya, jadi rasanya beda ya, makanya kita disuruh ziarah kubur di situ, samping kita mendoakan ahli kubur kita supaya diampuni oleh Allah ya, sehingga di kuburannya itu benar-benar merasakan enak, nikmat, nyaman ya, tidak disiksa ya. Jadi sekali lagi di kuburan itu sudah ada nikmat kubur dan ada siksa kubur ya. Nah kita tidak tahu ahli kubur kita ini ya bagaimana, nah, makanya selalu kita sambangi, kita ziarahi ya untuk didoakan ya, walaupun di rumah sudah mendoakan ya, tapi ya, Rasulullah mengajarkan juga supaya kita ziarah kubur. Manfaatnya di samping mendoakan ahli kubur, kita juga akan selalu ingat kepada mati ya. Jadi supaya kita tidak sombong ya, tidak seenaknya hidup ini, tetapi selalu mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, taat patuh kepada Allah. Moga-moga kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan moga-moga semuanya nantinya bisa husnul khotimah. Apa yang saya sampaikan moga-moga manfaat di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijal muslimina waslimat wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.